Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari komposisi dua fungsi, masih dalam serial pembelajaran fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi dua jenis fungsi, misalnya fx dan gx, sehingga menghasilkan suatu fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan bundaran. Seperti ini dibaca dengan bundaran. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari fx dan gx adalah yang pertama, f bundaran gx artinya g dimasukkan ke f. Sedangkan yang kedua, g bundaran fx artinya f dimasukkan ke g. Fungsi tunggal tersebut merupakan fungsi yang dapat dilambangkan dengan huruf f bundaran g. Nah, biasa seperti ini bacanya, fungsi f bundaran g. F bundaran g adalah fungsi g yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan f. Sedangkan untuk g bundaran f dibaca fungsi g bundaran f, jadi g bundaran f adalah fungsi dengan f dikerjakan terlebih dahulu daripada g. Seperti ini gambarannya. Ada fungsi A, ada himpunan A, kehangatan difungsikan oleh fx. Demikian juga C. Nah, seperti ini. Sama artinya dengan kita langsung menggabungkan, memfungsikan dari A ke C. Oke, sehingga inilah yang dimaksud dengan G bundaran F. Pada diagram di atas, fungsi F dikomposisikan dengan G menghasilkan fungsi H yang dinosikan dengan G bundaran F. FA memetakan B ditentukan dengan rumus Fx, sedangkan fungsi G memetakan B ke C ditentukan dengan aturan Gx. Maka komposisi dari fungsi F dan G ditentukan dengan rumus H sama dengan G bundaran F. Perlu diingat bahwa G bundaran Fx ini sama dengan Gfx. Tidak semua fungsi F dan G dapat ditentukan komposisinya. Agar G bundaran terdefinisi, maka ring dari F harus ada irisannya dengan daerah domain dari G, atau ring F irisan domain G tidak sama dengan 0. Syarat dapat pula dikatakan bahwa syarat agar fungsi F dan fungsi G dapat dikomposisikan menjadi fungsi komposisi adalah terdapat irisan antara daerah hasil fungsi F dengan daerah asal fungsi G. Untuk itu perhatikan diagram panah seperti ini. Nah, kita lihat ada 2 dipetakan ke B, 3 ke C. Selanjutnya A dengan D, B juga dengan D, C dengan F. Ini himpunan A, himpunan B, himpunan C. Ini memetakan dari A ke B dipetakan oleh F. Demikian juga dari B ke C dipetakan oleh G. Pada diagram G bundaran F ini terdefinisi sebab ada irisan antara ring dari F dengan G tidak sama dengan 0. Ringnya kan ini ring dari F itu ini nama ring F, kemudian tidak sama dengan 0 dengan DG, domain dari G. Nah, ini lalu ada oleh karena kalau seperti ini dia mempunyai G bundaran F, artinya terdefinisi. Nah, perhatikan kalau diagram seperti ini misalnya. Nah, ini Anda perhatikan. Nah, kalau ini G bundaran F tidak terdefinisi sebab ring dari F irisan dengan DG tidak ada. Nah, ini kan ringnya tidak ada irisannya. Oleh karena ini tidak terdefinisi. Contoh diketahui F ini memetakan R dengan Fx sama 3 X min 1 dan
Gx sama I kuadrat plus 2. Tentukan F bundaran G. Seperti biasa, F bundaran G berarti G-nya dimasukkan ke F. Nih, G-nya adalah I kuadrat plus 2. Seperti ini dimasukkan ke G. G-nya ke F maksudnya. F-nya 3X min 1. X-nya diganti dengan ini. Dengan I kuadrat plus 2. Sehingga akan seperti ini. Ya. Baru setelah itu, nah, tinggal dikalikan dengan 3, jadi 3i kuadrat plus 6. Ya, 3 kali 2 plus 6, 6 min 1. Nah, seperti inilah sama dengan 3i kuadrat plus 5. Kemudian yang kedua, G bundaran F, X berarti sama dengan GF. Ya, GF, G 3x min 1, karena F-nya 3x min 1. Ini tinggal F 3x min 1 ini dimasukkan ke G. G-nya adalah I kuadrat plus 2. Sehingga setiap X-nya diganti dengan 3x min 1 dikuadratan plus 2. Akan diperoleh, ini seperti biasa dikuadratkan, 9x kuadrat min 6x plus 1 tentu saja ditambah dengan 2. Nah, kita jumlahkan sehingga 9 dikuadrat min 6x plus 3. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana dengan FG2? Nah, FG2 berarti sama dengan 3, F bundaran G3 ini mestinya. Yang C, ini C, mohon maaf ya, ini adalah C. Nah, ini C ya. Kemudian seperti biasa berarti X-nya diganti dengan 3, ini mestinya 3 ya. FG3 berarti FG-nya tadi ketemunya adalah ini, berarti tinggal X-nya diganti dengan 3 sama dengan 927 ditambah dengan 5. Ini kan 27 ditambah dengan 5. Oke, sama dengan 32. Demikian juga G bundaran F min 2 berarti X-nya diganti dengan min 2. Tadi kita udah punya G bundaran F sama dengan 9x kuadrat min 6x plus 3 ya. Ini berarti 9 X-nya diganti min 2 sehingga min 9 kali min 2 kuadrat min 6 kali 2 plus 3 sama dengan 36. Ini 4 kali 9 kan? Dikurangi 12 tambah 3 sama dengan 27. Dari contoh di atas terlihat ya, ini terlihat dengan jelas bahwa ini yang penting G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G. Kita tahu F bundaran G sama dengan ini, G bundaran F sama dengan ini. Tidak komutatif, dengan kata lain. G bundaran F tidak komutatif dengan F bundaran G. Oke, contoh lagi misalnya kita punya seperti ini. Jika diketahui Fx sama dengan 3x kuadrat dan Gx sama dengan 2x plus P, berlaku F bundaran G sama dengan G bundaran, tentukan nilai P. Ini jika berlaku, kita disuruh menentukan nilai P ya. Lalu pada umumnya tidak berlaku F bundaran G sama dengan G bundaran ini. Kalau terjadi seperti ini, ada Fx dirumuskan dengan 3x min 4, Gx dirumuskan ini, kita disuruh menentukan P-nya. F bundaran G berarti Fg. Nah, G-nya 2x plus 4 dimasukkan ke sini, ke 3x ya, min 4. Nah, berarti 3, setiap x-nya diganti dengan 2x plus P, berarti 3 kali 2x plus P min 4. Ini adalah G, F bundaran G-nya. Berarti sama dengan 6x plus 3P min 4. Nah, ini ya. Ini rumus ini. Oke, harus diingat-ingat. Kemudian G bundaran F-nya diperoleh GF. F-nya 3x min 4 berarti dimasukkan ke sini. 2x min plus P ya. Dimasukkan ke sana sehingga akan diperoleh 2 3x min 4 plus P sama dengan 6x min 8 plus P. Nah, ini disama dengankan antara ini dengan ini ya, tentu saja karena yang diketahuinya F bundaran
G sama dengan G bundaran F, berarti ini harus sama dengan ini. Nah, ya. Ini harus sama dengan ini. Nah, ini harus sama dengan, ya. Oke, seperti itulah. Kemudian kita samakan saja, ya. Nah, sehingga 6x plus 3p min 4 sama dengan 6x min 8 plus p. Nah, diperoleh bahwa 2p sama dengan min 4. Ya, p-nya didapatkan min 2. Oke. Contoh lagi, misalnya kita contoh soal seperti nomor 3 seperti ini. Diketahui ada suatu fungsi fx sama dengan 2x plus 5, 2x min 5, dan gx sama dengan x kuadrat plus 5x min 4. Tentukan x jika f bundaran gx sama dengan 15. Ada soal tipe seperti ini misalnya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, fx sama dengan 2x min 5, gx sama dengan ini yang diketahuinya. Oke, berarti F bundaran G, ya, karena kita F bundaran G sama dengan FG, maka G-nya dimasukkan ke F. Nah, G-nya dimasukkan ke F. F-nya 2x min 5, berarti setiap x ini diganti dengan x kuadrat min 4. Nah, x-nya diganti dengan ini, ya, dari fungsi F-nya tersebut. Nah, sehingga ini 2, nah ini diganti x kuadrat plus 5x min 4 min 5. Sehingga sama dengan 2x kuadrat plus 10x min 8 min 5. Sama dengan 2x kuadrat plus 10x min 13. Nah, seperti ini. Ini F bundaran G-nya sama dengan 15, berarti tinggal disama dengan 15. 2x kuadrat plus 10x min 13 sama dengan 15. Nah, atau ini pindah ke sana menjadi min 28 sama dengan 0. 2x kuadrat plus 10x min 28 sama dengan 0. Ya, sama dengan x kuadrat min 5x min 14 sama dengan 0. Seperti biasa difaktorkan, ketemu x-nya min 2 atau x sama dengan min 7. Nah, dengan demikian selesailah kita pembahasan tentang fungsi komposisi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.